Nama saya Zulkarnaini Ismail Gading. Saya di sini sebagai penjaga satwa di Taman Hutan Kota Langsa. Sehari-hari saya di sini sebagai pembersih kandang satwa, memberi makan satwa, dan bermain-main dengan satwa yang ada di hutan kota. Udah marah, jangan marah. Saya di sini kurang lebih udah 4 tahun yang mengurusi satwa yang ada di Taman Hutan Kota Langsa. Sebelumnya saya dari perikanan di sini untuk menjaga hutan Kota Langsa. Nah, setelah masuk PT Pelabuhan Kota Langsa, dan saya menjaga satwa yang ada di sini. Ya, alhamdulillah kalau saya hari ini tidak terpaksa saya bekerja untuk mencintai satwa, tapi itu adalah hobi saya. Saya memilih pekerjaan ini karena sangat unik, bermain dengan satwa. Mencintai satwa itu salah satu seperti kita mencintai anak. Walau hewan buas, tapi bisa kita jinakin karena dengan kasih sayang yang kita berikan. Saya sebelumnya belum pernah berpikir bahwasanya saya nanti di sini akan menjadi sebuah pekerjaan saya untuk mencintai satwa. Ya, alhamdulillah saya rasakan hari ini saya sangat senang dan bangga bisa mengurus satwa yang ada di sini. Ya, alhamdulillah untuk saat ini atas nama kehendak dari Allah, saya bisa menghidupkan keluarga saya dari sini. Ya, alhamdulillah kalau untuk saat ini kemungkinan saya masih bertetap di sini. Mana tahu kalau Allah berkehendak lain, ya bisa saja saya beralih. Tapi yang hari ini jiwa saya memang udah sangat senang untuk mengurusin satwa. Alhamdulillah kalau pekerjaan ini dengan rasa saya mencintai tentang satwa, dan sangat nyaman hari ini saya mencintai satwa yang ada di hutan kota. Kalau di sini saya lebih terutama kepada fokus jenis unggas burung, karena saya sangat mencintai burung elang, burung-burung yang berkuku tajam. Kalau burung ini unik, yang terutama kita bisa bermain, kita mainkan dia, habis itu kita kasih sama pengunjung, kita bisa tengkrengkan dia di tangan, habis itu kita bisa bawa dia kemana-mana. Sangat sulit mungkin kalau satwa yang lain bisa kita jeniakkan seperti burung, karena sifat apes ini dia sama seperti ayam, mengenal dengan suara kita, kasih sayang kita,
dan bau wajah kita, bau daripada tubuh kita dia sudah tahu. Maka satwa ini begitu melihat si pengurusnya, langsung dia bersuara. Kalau untuk saat ini seperti kakak tua, kita menyebutkan namanya aja, itu dia langsung turun dari atas langsung ke bawah mendekati kita. Begitu juga dengan burung hantu yang selama ini saya kasih nama Bubu. Mendengar suara saya itu, langsung dia bersuara, mengasih kode bahwasanya dia minta makan ataupun minta bermain gitu. Memet, 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 yuk. Memet, kok marah kau? Udah. Mak, Memet, ya marah. Sini, sini, sini. Oke, sini beri selfie. Kita foto dulu ya. Ganti anak, ganti. Oke, selfie 1, 2, 3. Turun lagi dah, turun. Sini ya. Turun. Duduk sini. Kita foto sini ya. Memet, sini nak. Sini. Turun. Oke, sini. Berdiri situ, cantik. Panas ya. Memet. Sini turun. Turun hubung. Salah. Kalau di sini yang paling galak kalau jenis burung elang itu adalah elang bronto. Jenis elang bronto itu jenis elang yang ada kehidupannya di gunung. Beda dengan burung elang bondol yang hidupnya di permukaan air seperti muara ataupun dia pinggiran laut. Kalau yang lain, kura-kura saya sangat mencintai karena dengan bentuknya yang unik gitu. Kalau kita bilang binatang buas itu kategori seperti buaya yang ada di hutan kota, itu sangat buas dan sangat terlalu berhati-hati kita dalam memberikan makan ataupun membersihkan kandang. Tahu ya, tahu rasa. Banyak bukan daging awan geng.
Kalau sukanya, kita di sini istilahnya sama seperti kita bermain dengan anak-anak, lalai dengan waktu yang kita habiskan dengan satwa. Kalau dukanya, paling di saat cuaca hujan aja kita membersihkannya itu terlalu sulit dan kita tidak bisa bermain dengan satwa karena dia kedinginan. Karena banyak sekarang satwa di sini di alam kita diburu oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan seperti pengerasan yang dilakukan untuk menjadi suatu bangkai yang bisa diperjualbelikan. Sepertinya gajah yang diburu gadingnya, begitu jangan burung elang ataupun dengan satwa-satwa lain lah pikir yang diburu oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Nah, dengan adanya taman satwa ini, maka di sini salah satu tempat karantina jenis satwa. Dengan adanya bikin taman satwa hari ini, jadi mereka, anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita saat nanti mengenal dan mengerti tentang satwa. Karena sifat di Taman Hutan Kota Langsa ini dia menceritakan tentang edukasi tahap pembelajaran bagi siswa. Kalau pesan saya buat pemburu satwa, janganlah memburu satwa tidak ada berkeuntungan, karena itu memusnahkan satwa yang ada di alam. Hari ini yang saya mau tekankan, rawatlah satwa seperti merawat anakmu sendiri.